Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rihla Muqaddasa Al-Maimunah, NPM 1101240014. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi pendidikan dan tenaga pendidikan. Bab 1 adalah bab pendahuluan, yakni membahas tentang profesi pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pendidikan tinggi. Profesional, orang yang menjalankan profesi dengan keahlian dan etika tertentu. Profesionalisme, yakni ialah sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar tinggi, dan ada juga profesionalitas, yakni kualitas sikap dan kemampuan anggota profesi, dan juga profesionalisasi, yakni proses menjadikan seseorang menjadi profesional melalui pelatihan dan pendidikan. Bab selanjutnya menerangkan tentang bab guru. Guru, yakni pendidikan profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Peran guru, pendidikan, pembimbing, fasilitator, pengelola kelas, evaluator, dan motivator. Guru juga memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter dan kualitas peserta didik. Kualifikasi guru berpendidikan minimal S1 dan memiliki kompetensi pedagogik dan profesional sosial dan kepribadian. Bab 3 menerangkan tentang kepala sekolah, yakni kepala sekolah memimpin kesatuan pendidikan yang bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Fungsi utama manajer, administrator, supervisor, leader, dan motivator. Dan juga ada kompetensi, kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Peran penting dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan inovatif. Selanjutnya menerangkan tentang pengawasan sekolah. Pengawasan sekolah yakni tenaga kependidikan yang melakukan supervisi akademik dan manajerial. Tugas utama adalah membina, pemantauan, penilaian, dan pelaporan terhadap guru dan kepala sekolah. Kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan sosial pengawas memastikan mutu pendidikan di satuan pendidikan tetap terjaga. Dan bab selanjutnya yakni penilai, yakni menjelaskan tentang kependidikan yang melakukan dan pembinaan terhadap kegiatan pendidikan non-formal. Tugas pokok menilai, membina, dan mengevaluasi program pendidikan masyarakat, kompetensi profesional, sosial, kepribadian, dan manajerial. Penilai berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan luar sekolah. Bab selanjutnya menerangkan tentang konselor. Konselor tenaga profesional di bidang bimbingan dan konseling, yakni tugas utama membantu peserta didik mengembangkan potensi diri dan menyelesaikan masalah pribadi, sosial, dan akademik. Kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Jenis layanannya, konseling individual, kelompok, konsultasi, dan mediasi. Dan selanjutnya juga menerangkan tentang pustakawan, yakni menerangkan tentang tenaga kepribadian kependidikan yang mengelola perpustakaan, dan tugas utama adalah merencanakan, mengorganisasi, dan melayani dan mengevaluasi layanan perpustakaan. Untuk teknis manajerial, sosial, dan profesional, perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung proses pendidikan. Selanjutnya, tentang laboran ini, tenaga kependidikan yang mengelola laboratorium pendidikan. Tugas utama menyiapkan alat dan bahan praktikum, merawat fasilitas laboratorium, dan membantu guru dalam pembelajaran. Laboratorium berfungsi sebagai tempat praktik, penelitian, dan pengembangan keterampilan peserta didik. Jenis laboratorium IPA, bahasa, komputer, dan keterampilan lainnya. Selanjutnya menerangkan tentang tenaga administrasi, yakni bertugas mengelola administrasi sekolah agar berjalan efisien. Fungsi pelayanan teknis, ketatausahaan, keuangan, dan pegawaian. Ini berprofesional, teknis, sosial, dan etika kerja. Peran pentingnya adalah dalam mendukung kelancaran seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.
Bab selanjutnya yakni menerangkan tentang dosen. Tugas utama yakni Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Minimal S2, memiliki sertifikat pendidikan dan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Sertifikasi dosen sebagai pengakuan profesionalisme akademik. Yang selanjutnya menerangkan tentang epilog, yakni refleksi tentang peran guru di era digital. Guru harus adaptif dan inspiratif. Sangkarut regulasi dosen, yakni tentang profesionalisme di dunia akademik dan menghukum guru, isu etika dan kebijakan pendidikan. Penutup, semua tenaga kependidikan harus bekerja profesional, beretika, dan berdedikasi tinggi. Dan kesimpulannya adalah pendidikan mencakup berbagai peran guru, kepala sekolah, pengawas, konselor, pustakawan, laboran, dosen, dan tenaga administrasi. Profesionalisme dan etika menjadi dasar utama dalam setiap bidang kependidikan. Tujuannya agar akhirnya adalah peningkatan mutu pendidikan nasional melalui tenaga pendidik dan unggul dan juga berintegritas. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.